Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas Ekonomi Syariah 4G. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekonomi Koperasi dan UKM. Mari kita mengulas tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian koperasi, UKM, dan UMKM. Selanjutnya, di sini kami akan memperkenalkan diri sebagai Teamwork 4. Saya Mustika Nur Astuti dengan NIM 306. Saya Anissa Maratu Solekah, NIM 312. Dan saya Nurul Fajriyatus Solihah, NIM 317. Sebelumnya, apa sih koperasi, UKM, dan UMKM itu? Sebenarnya, apa sih koperasi itu? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1967, Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial dan beranggotakan orang-orang, badan-badan hukum, koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan. Apa sih UKM itu? UKM merupakan singkatan dari usaha kecil menengah. Menurut keputusan Presiden RI nomor 99 tahun 1998, UKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi dari persaingan usaha yang tidak sehat. UMKM itu, UMKM merupakan singkatan dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1 menyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan atau badan usaha perseorangan yang mempunyai kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam UU. Berikut ini adalah berita-berita tentang dampak pandemi COVID-19 terhadap perekonomian koperasi, UKM maupun UMKM. Bagaimana dampak COVID-19 terhadap perekonomian koperasi, UKM, dan UMKM? Dari laporan yang masuk melalui call center Kemenkop UKM, diketahui bahwa kendala terbesar yang dikeluhkan sebanyak 56% adalah menurunnya penjualan atau permintaan pasar. Faktor dominan kedua yang banyak dilaporkan adalah terkait permodalan, yaitu sebesar 22%. Selain itu, distribusi dan operasional sebesar 15% juga menjadi faktor yang dikeluhkan di samping kesulitan terhambatnya bahan baku dan produksi. Kebijakan physical distancing dan pembatasan sosial berskala besar memang mau tidak mau sangat berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi koperasi dan UKM. Tercatat, untuk koperasi konsumen merupakan segmen koperasi yang terdampak paling parah atau sekitar 45% dari total sejumlah 781 unit, layanan koperasi sebanyak 158 unit atau sebanyak 8%, dan produsen koperasi terdampak 152 unit atau sebanyak 7%. Masalah yang dilaporkan adalah kurangnya modal, penurunan penjualan, dan distribusi terhambat. Lalu, bagaimana sih
cara mengatasi adanya dampak COVID-19 terhadap perekonomian koperasi, UKM, dan UMKM? Terdapat 8 program dari Kemenkop UKM untuk menghadapi dampak COVID-19. Yang pertama, stimulus daya beli produk UMKM atau koperasi. Dalam stimulus ini, pemerintah akan memberikan voucher 25% dengan maksimal kuota sebesar 1 juta untuk 2 juta orang yang mendaftar di platform e-commerce. Yang kedua, BLT bagi usaha ultramikro dan mikro. Kemenkop UKM juga akan memberikan bantuan langsung tunai atau BLT untuk para pelaku usaha ultramikro dan mikro yang terdampak. BLT melalui program perluasan bantuan sosial dan kartu prakerja dikoordinasikan dengan Kementerian Sosial dan Kemenko Perekonomian. Yang ketiga, restrukturisasi dan subsidi bunga usaha mikro. Dalam kebijakan ini, bank berhak menentukan debitur yang dinilai terdampak, untuk kemudian akan melakukan restrukturisasi kredit. Yang keempat, restrukturisasi bunga bagi koperasi. Kemenkop UKM memberikan restrukturisasi dan subsidi bunga kredit melalui LPDB sebagai langkah counter cycle sebesar 2 triliun. 5. Gerakan belanja di warung tetangga. Kemenkop UKM juga akan mendorong gerakan belanja di warung tetangga untuk mendorong permintaan dan penjualan produk di lingkungan terdekat. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan data warung yang terhubung dengan e-commerce dan menjalin kemitraan dengan 9 klaster pangan BUMN. 6. Kartu Prakerja. Kemenkop UKM terkait dengan pemanfaatan kartu prakerja, yaitu memberikan masukan kepada manajemen pelaksana kartu prakerja agar program ini juga mengikut sertakan pelaku UMKM terdampak. 7. Relaksasi dan restitusi pajak. Relaksasi dan restitusi pajak yang berlaku bagi segmen KUMKM antara lain relaksasi PPh 21 bagi pekerja seluruh sektor industri manufaktur dengan pendapatan di bawah 200 juta rupiah per tahun, relaksasi PPh 22 impor bagi 19 sektor industri manufaktur, serta relaksasi PPh 25 korporasi berupa potongan 30% bagi 19 industri. 8. BUMN sebagai off-taker produk pangan dan bahan pokok. BUMN klaster pangan dalam hal ini akan diposisikan sebagai off-taker produk-produk dari nelayan, petani, dan peternak ayam guna menjaga harga jual di pasaran.